Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman Nurjaman, Prodi PGSD kelas 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sini saya akan memenuhi salah satu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang disebut AIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Ada tiga pembahasan, yaitu pemerintah menuntut ilmu. Nah, yang kedua keutamaan orang berilmu. Ya, yang ketiga kedudukan ulama dan Islam. Apa itu perintah menuntut ilmu? Nah, sesungguhnya Islam itu adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Nah, selanjutnya menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Nah, yang disebut fardu. Para ahli fikih mengelompokkan dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah setiap ilmu yang kita pelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalah lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ilmu yang memperdalami ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lainnya. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Nah, selanjutnya, bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah, meraih ridhonya, serta menggapai keuntungan dan kedekatan dengannya, kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengutus para Rasulullah, menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran, dan dengannya pula memberi petunjuk dan kesesatan. Nah, yang kedua itu keutamaan orang berilmu. Nah, seperti mana mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalankan hidup seperti orang baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tak berilmu itu akan dibodohi orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidupnya yang lebih baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali ada dua bagian, yaitu ilmu yang bersifat syariat dan ilmu yang bersifat akal. Dari keduanya yang berpula ilmiah teoritis dan ada yang ilmiah praktis. Nah, yang ke satu itu ilmu syariat. Ilmu syariat ini terbagi menjadi dua, yaitu
Yang ke satu ilmu usul, yang pokok atau ilmu tauhid merupakan ilmu teoritis. Yang kedua ilmu furu atau cabang merupakan yang kedua ilmu akal. Ilmu akal dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat ke satu ialah matematika dan logika. Nah, tingkat kedua ialah ilmu alamiah atau aksi dan reaksi alam. Yang ketiga, tingkat ketiga ilmu teori tentang realitas berujung pada ilmu kenabian atau mukjizat teori Jawa. Selanjutnya, kedudukan ulama dan Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan martabat dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan. Mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya dan perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama membagi lentera penerang dalam kegelapan dan menerak kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk. Dengan ilmunya mereka mencapai kedudukan al-ahyar atau orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, kesimpulannya yang tiga materi itu adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya. Ilmu memiliki banyak keutamaan, yang diantaranya ke satu, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmunya. Yang keempat, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.